Ini kemudian saya copy ke Microsoft Excel. Oke, dan di sini saya sudah membuat notes ya untuk nanti kita membaca hasil dari kita memasukkan data ini ke SPSS. Jadi datanya kita dulu, kita masuk ke SPSS, kita masuk ke data view, di sini bisa kita namain X, Y, A, B atau apapun itu terserah. Di sini saya masukkan ppm saja ya. Boleh kita masukkan tadi Fe2 plus atau kadar Fe2 plus, terserah. Ini absorbansi, decimalnya kita buat 0, langsung kita analyze, correlates, divide. Semuanya kita pindahkan kolom sebelah kanan, yang kita harus tercentang persennya ya. Terus oke. Ini ya hasilnya, kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kita jelaskan satu-satu dulu nih pembacaan dari SPSS ini. Kita baca dulu tingkat signifikansinya, atau bisa ini tuh untuk mengambil keputusan ya. Jadi di sini kita lihat tingkat signifikansi dari si kadar Fe-nya itu 0,000, di absorbensinya juga 0,000. Jadi gimana cara kita mengambil keputusan dari Excel ini? Di sini sudah saya buat, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dia berkorelasi, begitupun sebaliknya. Nah, nilai 0,000 ini kan dia kurang dari 0,05, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara kadar Fe2 plus dengan si absorbensi. Kemudian selanjutnya kita baca derajat hubungan. Ya, dibacanya itu di mana tuh? Di percent correlation. Di sini kita baca dengan nilai percent correlation sebagai berikutnya. Di sini kan 0,99 sekian. Itu berarti masuk ke nilai percent correlation 0,81 sampai dengan 1. Tingkat korelasinya sempurna. Nah, kita udah tahu tingkat korelasinya, kita udah tahu signifikansinya, terdapat hubungan atau tidak. Yang jelas pasti terdapat hubungan ya, karena korelasinya sempurna. Nah, korelasi ini sebenarnya tidak semua bentuk korelasi itu positif seperti ini. Ada juga nanti bentuk korelasi negatif. Apa sih bedanya bentuk korelasi positif dan negatif? Kebetulan data kita ini korelasinya positif ya. Jadi kalau korelasi positif itu nanti jika dijabarkan untuk variabel Y, jika variabel Y-nya itu turun, maka variabel X-nya pun juga turun. Contohnya, kalau kita masukkan ke variabel ini ya. Jika kadar Fe2 plus-nya turun, maka absorbensinya itu turun. Jika kadar Fe2 plus-nya meningkat, maka absorbensinya meningkat. Nah, itu yang disebut dengan korelasi positif. Seperti data kita ya. Kalau korelasinya negatif, itu kebalikannya. Jadi dia berlawanan. Jika X-nya turun, maka Y-nya naik. Atau sebaliknya, jika dimasukkan ke variabel kita, contohnya, jika kadar Fe2 plus-nya itu naik, maka absorbensinya turun. Jika kadar Fe2 plus-nya itu turun, maka absorbensinya naik. Itu. Jadi data kita ini termasuk data yang berkorelasi dengan derajat hubungannya sangat sempurna, bentuk korelasinya positif. Kita copy datanya, kita masuk ke SPSS, bisa kita langsung ke variabel ya, dengan ambilnya di sini berat badan tikus, terus kadar kolesterol ya. Di sini ada 0, masuk ke data view, ini sudah ada, tinggal langsung kita analyze, correlate, divariate, kita pindahkan semuanya ke kanan. Persen tercentang, detail, ini hasilnya ya.
kita copy, pindahkan ke Excel. Baca lagi ya, di sini taraf signifikansinya 0,000 sehingga dia lebih kecil dari 0,05 maka dia berkorelasi jika dibaca dari sini ya. Terus percent correlation-nya kita lihat derajat hubungannya sangat sempurna atau korelasi sempurna ya. Bentuk korelasinya positif jika dilihat tadi dengan pendekatan 0,05. Jadi pendekatan itu bisa kita lihat di sini, R tabel. Cara melihatnya, N-nya tadi ada 10 tikus, berarti di sini taraf signifikansinya 5%, 0,632. Kita tulis R tabel 0,632. Jadi dikatakan ada korelasi apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, di sini kita lihat R hitungnya 0,953, dia lebih besar dari 0,632. Artinya berarti terdapat korelasi. Yang berkorelasi apa? Berarti berat badan. Kan tadi korelasi bentuknya positif. Berat badan yang naik akan mempengaruhi kadar kolesterol yang naik pula. Berat badannya turun akan mempengaruhi kadar kolesterol yang turun juga. Terdapat korelasi berarti di antara kedua data tersebut. Kita dari dulu adanya sih yang pertama korelasi ya. Korelasi gimana dulu? Biasa X, Y. Di sini tadi ada kadar saja, terus ada antioksidan. Lalu di sini jangan lupa kita nolkan, terus review. Oke, kita analisis dulu korelasinya. Bisa lihat kita pindahkan semua ke kanan, persen juga kita oke. Ini untuk hasil dari korelasi, terdapat korelasi ya, terdapat hubungan, terus derajat hubungannya sempurna, terus untuk soal berarti terdapat hubungan ya antara kadar vitamin C dengan antioksidan. Hubungannya positif, dimana semakin tinggi kadar vitamin C maka antioksidannya juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kadarnya antioksidannya juga semakin sedikit. Lalu soal yang kedua, untuk tentukan persamaan garis regresinya. Dari datanya tadi kita analisis lagi regression linear. X-nya bisa kita masukkan ke independen. Di sini dependen. Ambil sih koefisien. Datang ke sini. Oke, kita cari nih. A plus A plus BX-nya hanya diambil dari si konstannya ini 23,173 ditambah B-nya diambil dari si ppm ini 3,918 X. Jadi untuk garis regresinya A plus BX-nya. Oke, karena
karena data-data mereka ini merupakan data-data independen, tidak berhubungan ya. Terus kita mencari emailnya, kita pakai one way ANOVA. Di sini kita, karena mereka independen tadi, kita menggunakan kode-kode, dimana di sini saya menggunakan kode 1 untuk apotek merah, ini untuk resep di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apotek 2 untuk kode 2 untuk apotek putih, ini hari pertama dan seterusnya. Oke, kalau sudah data ini kita copy, kemudian kita masuk ke SPSS. Di variabel view kita bisa masukin X, desimal kita bikin 0, labelnya sini kita bikin apot. Nya karena tadi kita pakai kode-kode ya. Untuk kode 1 tadi kita untuk apotek merah. Apotek merah. Dua untuk apotek putih. Tiga tadi apotek kuning. Empat kemudian kita buat variabelnya resep. Sini kita bikin 0. Oke, kalau sudah di data itu sudah ada ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, di sini ada label apotek, di sini resep. Kita langsung saja analyze, compare min, one way ANOVA. Terus untuk apoteknya kita masukkan ke faktor, resepnya kita masukkan ke dependent, source-nya ke Turki, pendekatannya 0,01 ya. Terus kita continue, optionnya kita pilih descriptive. Oke, nah kita copy, buat kesimpulan penelitian. Oke, kita interpretasi dulu berarti ya. Dari ini kita lihat minnya ini untuk rata-ratanya, kita tadi disuruh mencari rata-rata. Ini untuk apotek merah. Rata-rata resep yang masuk ada sebanyak ini. Ya. Kemudian kita lihat berarti rata-rata apotek mana yang mendapatkan resep paling banyak. Yang mendapatkan resep paling banyak adalah apotek merah. Dari totalnya saja dia sudah paling banyak ya. Terus yang paling sedikit ada di apotek kuning. Maksimal resep yang masuk yang paling banyak itu ada di 175 resep dan paling sedikit ada di 70. Untuk apotek kuning sebagai predikat apotek yang paling sedikit mendapat resep. Resep paling banyak yang dia terima ada sebesar 115 dan paling sedikit ada 67. Oke, jadi begitu untuk bedain antara independen variabel. Ini sudah saya copy datanya, termasuk sudah saya cari totalnya. Mencari totalnya pakai rumus biasa ya, sama dengan zoom, terus tinggal kita tarik saja ini data jawaban dari responden yang pertama. Oke, kalau sudah ini kita copy semua.
sampai ketahuan juga ya. Kita copy, lalu kita masukkan CSS. Di sini kita pakai soal 1, terserah mau pakai apa, mau pakai question 1 atau terserah. Ini saya pakai soal S ya, 6, 7, 8, 9, 10. Desimal kita nolkan karena nggak ada data yang berupa desimal atau pecahan. Sudah masuk ke data itu. Kita uji dulu validitasnya. Correlation bivariat. Langsung kita kasih tanda A, pindahkan ke kolom kanan, centang kita. Oke, ini hasilnya. Hasil kita copy saja, kita pindahkan ke Excel. Terus kita lihat lagi soalnya pendekatannya 0,05. Lihat nih, tadi kan banyaknya responden ada 10, berarti 0,632. 0,632. Jadi asumsinya bagaimana data tadi dikatakan valid apabila nilai R hitung atau percent correlation-nya itu lebih besar daripada nilai R tabel. Kalau kebalikannya datanya nggak valid. Nah, tadi kan kita udah ambil tuh, kita udah tahu kalau R tabelnya 0,632. Ingat-ingat ya. Yuk kita cross check di setiap pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, ternyata validitasnya 0,549. Wah, dia kurang dari 0,632. Gagal dia, nggak masuk. Ini dia lolos, ini nggak masuk. Nomor 4 masuk ya, nomor 5 masuk, 6 masuk, 7 masuk, 8 masuk, 9, wah 8 nih hampir ya, 9 masuk, 10 masuk. Oke. Jadi kesimpulannya dari 10 pernyataan ini terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid. Lalu setelah itu kita lihat reliabilitasnya. Scale reliability analysis. Terus kita masukkan semuanya. Masukkan semuanya kecuali total. Terus kita lihat di statistik, kita klik scale of item. Terus continue. Reliability-nya ada 0,846. Nah, dia lebih besar dibanding R tabel yang 0,632. Jadi dari 10 pertanyaan tadi, pertanyaan tersebut reliability. Masuk ke sini, ke SPSS, variability kita namain dulu H1. Labelnya bisa kita isi apa tadi, kebersihan ya, kebersihan. Terus X2 kenyamanan,
X1 kita masukkan ke independen, X2 independen, untuk Y-nya ke dependen, terus kita ke statistik, kita klik arrow square change, continue, kita oke. Nah, ini untuk penjelasannya ya, bagiannya dengan dibanding variabelnya. Kita fokus ke model summary-nya. Oke, kita paste di sini. Ini ternyata tidak tercopy. Kita ulangi, jangan manual, terus kita paste. Lihat nih, untuk melihat keputusannya apakah ada korelasinya. Jika nilai signifikansi F change-nya itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Ya, betul 0,392 yang artinya dia kurang dari 0, oh salah, kita salah menghitung. Jadi di sini 0,392 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, berarti di antara keduanya tidak ada hubungan, tidak berkorelasi. Kalau tidak ada korelasi, yang pastinya di sini nggak perlu kita hitung lagi dong derajat hubungannya. Jadi antara kebersihan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan itu tidak ada hubungannya. Untuk soal nomor 5, tidak berkorelasi. Karena apa? Karena nilai signifikansi F change-nya itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05.